selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih menikmati anugerah terindah yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Leonard Darmawan selaku dosen mata kuliah Teknologi Komunikasi dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Yuliska Ambarwati dari Prodi Teknologi Manajemen Produksi Perkebunan berkesempatan akan menyampaikan pidato tentang perkebunan lada di Indonesia. Lada hitam dihasilkan dari buah lada atau Piper nigrum yang merupakan salah satu tanaman rempah yang paling tua, bernilai tinggi, dan populer di dunia. Bernilai karena pada zaman dulu, lada hitam biasa digunakan sebagai alat tukar, pembayaran pajak, ataupun seserahan perkawinan. Bahkan hingga kini, lada dijuluki sebagai King of Spice atau Raja Rempah-Rempah. Selain banyak digunakan sebagai bumbu karena baunya yang sangat tajam, lada juga digunakan untuk pengawet daging, obat, dan minyaknya dijadikan sebagai parfum. Untuk memaksimalkan hasil perkebunan lada melalui sistem perbaikan pertanian yang sangat penting. Di Indonesia, Provinsi Lampung menjadi penyumbang produsen utama lada terbesar di Indonesia. Terkenal dengan sebutan Lampung Black Pepper, menjadikan Lampung sebagai penghasil lada hitam terbaik. Namun, sebagai daerah utama penghasil lada hitam, luas area perkebunan dan produktivitas lada di Lampung menunjukkan tren yang negatif dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, luas area perkebunan lada sebesar 45.865 hektar, namun terus mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 0,23 hektar. Penyebab turun areal perkebunan lada di Lampung karena kesuburan lahan yang cenderung menurun akibat cara budidaya yang salah. Untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara produsen sekaligus eksportir utama lada di dunia, diperlukan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Kebijakan pemerintah pusat haruslah sejalan dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing lada Indonesia di pasar global. Pemerintah dapat memberikan bantuan dalam bentuk penyuluhan proses pertanian yang baik kepada para petani, karena selama ini banyak petani yang mengandalkan metode tradisional sehingga hasil produknya tidak maksimal. Kemudian pemerintah dapat membantu dalam pemberian bibit lada yang unggul, karena tantangan lada saat ini yaitu sebagian besar tanamannya sudah tua sehingga perlu adanya peremajaan. Baiklah, itulah sedikit kilasan dan ulasan yang saya berikan mengenai perkebunan lada yang ada di Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.